A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Jumat Masjid Aqlas rahimahullah, mohon izin sebelum pelaksanaan salat Jumat pada kesempatan siang hari dilaksanakan, izin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, untuk khatib dan imam Jumat ini tanggal 17 Januari tahun 2025 yang bertepatan dengan tanggal 17 Rajab tahun 1446 Hijriah. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Fadil Abdullah, yang alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita semua. Adapun untuk khatib dan imam Jumat depan, insya Allah akan diisi oleh yang terhormat Bapak Ustadz Asyaf Rahmat. Pengumuman yang kedua, para jamaah sekalian, tentu saja untuk ketertiban dan kerusuhan ibadah sholat Jumat pada kesempatan siang hari dilaksanakan, mohon para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi untuk sementara harap dinonaktifkan atau disesuaikan. Kemudian untuk adik-adikku sekalian, untuk anak-anakku sekalian, dimohon ketika khatib naik mimbar untuk tidak berbicara, bercanda, dan tidak berteriak ketika mengucapkan al-Fatihah. Pengumuman yang ketiga, para jamaah sekalian, alhamdulillah untuk kenceleng Jumat lalu terkumpul sebesar 2 juta rupiah. Untuk selanjutnya kenceleng harap diedarkan ke samping. Jazakumullah khairan kepada para jamaah sekalian, para donatur sekalian yang telah menginfakkan, mensedekahkan rezekinya melalui DKM Aqlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan amin amin ya rabbal alamin. Tentu saja bagi para jamaah sekalian atau para donatur sekalian yang ingin menitipkan sebagian harta dan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui DKM Aqlas, silakan bisa langsung datang ke sekretariat DKM Aqlas atau pusat layanan informasi jamaah DKM Aqlas, atau dengan cara mentransfer ke rekening atas nama DKM Aqlas dengan nomor rekening 2022303344 Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451. Pengumuman yang berikutnya, para jemaah sekalian, PSG Aqlas atau bangunan serbaguna Masjid Aqlas dapat disebutkan untuk acara resepsi pernikahan, khitanan, seminar, dan lain-lain. Tentu saja bagi para jemaah sekalian yang memerlukan tempat tersebut, silakan bisa langsung datang ke sekretariat Aqlas, maksud kami sekretariat DKM Aqlas atau pusat layanan informasi jamaah DKM Aqlas. Yang berikutnya, para jemaah sekalian, di Masjid Aqlas setiap hari Sabtu dan Ahad diadakan kajian pada subuh. Tentu saja bagi para jamaah sekalian yang ingin berlabuh ilmu, silakan bisa langsung datang ke Masjid Aqlas adapun waktunya pada sholat subuh. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, insya Allah hari Sabtu tanggal 18 Januari tahun 2025 Masjid Aqlas akan mengadakan ceramah bulanan dengan pemateri Bapak Kiai Haji Budi Mutakir, yang insya Allah hari Sabtu tanggal 18 Januari pada pukul 9.30. Untuk itu bagi para jemaah sekalian yang mempunyai kelonggaran waktu, silakan bisa langsung datang ke aula atau PSG Masjid Aqlas. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, sekaligus doa dan penutup, tentu saja kita berdoa untuk jamaah yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala macam penyakitnya, dan bagi jamaah yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam kesulitan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahannya. Dan bagi khusus kita berdoa untuk saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan ketabahan. Wa ala hadaniya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan bagi jamaah yang baru datang silakan bisa menempati di sini utama lantai 2 masih pada tempat yang kosong. Demikian para jamaah sekalian pengumuman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي جعلنا من عباده المسلمين المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد ونستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الإمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وأهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, semoga selalu dan senantiasa ada kesungguhan dari diri kita untuk berusaha melaksanakan perintah Allah, dan ada pula kesungguhan dari diri kita untuk meninggalkan larangan Allah. Karena melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah bahagian dari takwa kepada Allah, dan hanya dengan takwa Allah memberikan janji pasti kesempurnaan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini marilah kita mengambil satu pelajaran dari peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan di hadapan Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan setiap kita akan selalu mengingatkan dirinya sendiri, menegur dan menasihati dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus kehidupan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu Allah di hadapan para sahabat. Di antara sahabat yang hadir di paling depan, di depan dekat Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, dan ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sedang Nabi menyampaikan wahyu Allah, tiba-tiba datang seorang laki-laki belakangan dan masuk di majelisnya Rasulullah SAW. Ketika beliau datang dan masuk ke dalam majelisnya Rasulullah, Nabi menyatakan ra'aitu syaitan. Saya melihat yang datang adalah syaitan. Laki-laki tersebut marah dan tidak menerimanya, nyamper ke Nabi Muhammad dan menyatakan kepada Rasulullah, kenapa Nabi menyatakan melihat yang datang syaitan, sedangkan yang datang ini saya? Kata Rasulullah SAW, kau datang dan masuk ke dalam majlis ini dengan hati dan pikiranmu merasa kaulah orang yang lebih baik dari semua orang yang ada di sini. Karena Allah memberitahukan kepada Nabi niat dan pikirannya. Lalu dia menyatakan, benar ya Rasulullah, memang saya orang yang lebih baik dari semua orang yang ada di sini. Kata Nabi SAW, amma ta'alam, tidakkah kau ketahui di sini ada saya, di sini ada Rasulullah? Apakah ada orang yang lebih baik dari Rasulullah SAW? Malu dia dan tidak bisa menjawab, lalu pergi ke belakang meninggalkan Nabi SAW. Ketika laki-laki tersebut pergi ke belakang, Nabi di hadapan para sahabat berkata, wa may yaqtuluhu, siapa dari kalian yang sanggup untuk membunuh laki-laki tersebut? Bangun Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan kepada Nabi, ana aqtuluhu, saya yang akan membunuhnya. Nyamper Sayyidina Abu Bakar ke belakang dan melihat laki-laki tersebut tidak dibunuh karena dia sedang melaksanakan sholat. Kembali kepada Nabi SAW dan ditanya oleh Rasulullah, sudahkah dibunuh orang tersebut? Kata Sayyidina Abu Bakar, fa kaifa aqtuluhu wa huwa qa'imun yusalli, bagaimana mungkin saya bunuh dia? Saya lihat dia sedang mendirikan sholat. Duduk Sayyidina Abu Bakar dan tidak membunuh laki-laki tersebut. Kedua kalinya Nabi bertanya lagi, wa may yaqtuluhu, siapa dari kalian yang sanggup untuk membunuh laki-laki tersebut? Bangun Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ana aqtuluhu, saya yang akan membunuhnya.
nyamper ke belakang Sayyidina Umar dan tidak dibunuh karena masih belum selesai sholatnya. Ketika kembali kepada Nabi SAW dan ditanya sudahkah dibunuh orang tersebut, kata Sayyidina Umar, "Fakaifa aqtuluhu wa huwa sajidun?" Bagaimana mungkin saya membunuh orang yang sedang sujud kepada Allah? Duduk Sayyidina Umar dan tidak sempat, tidak dibunuh laki-laki tersebut. Ketiga kalinya Nabi bertanya lagi di hadapan semua para sahabat, "Wa may yaqtuluhu?" Siapa dari kalian yang sanggup untuk membunuh laki-laki tersebut? Bangun Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, "Ana aqtuluhu." Saya yang akan membunuhnya. Nyamper ke belakang, ternyata orang yang tadinya sholat, selesai sholat meninggalkan tempat, meninggalkan majlisnya Rasulullah dan para sahabat, tidak sempat dibunuh oleh Sayyidina Ali. Dari belakang kata Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, sudah pergi meninggalkan tempatnya dia, tidak sempat dibunuh oleh Sayyidina Ali." Di hadapan para sahabat Nabi SAW, Nabi menyatakan kepada sahabat, "Fasayakhruju min sulbihi." Akan lahir dari laki-laki tersebut manusia syaitan. 14 abad yang lalu Nabi sudah menyatakan akan lahir dari laki-laki tersebut manusia syaitan. Nabi SAW menyatakan, "Wa ma min ahadin," tidak seorang pun dari kalian yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, melainkan dialah manusia syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak belajar hadis ini untuk mencari-cari siapa manusia syaitan, tapi tujuan kita membahas hadis ini adalah agar kita mencari tahu apakah kita manusia utuh sesungguhnya atau kita manusia syaitan. Tidak ada orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, melainkan dia adalah manusia syaitan. Dan orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, sanksinya adalah laknat Allah dunia sampai akhirat. Begitulah Allah abadikan peristiwa ketika Allah menciptakan Adam. Diperintahkan sujud kepada Adam, ada satu yang tidak sujud kepada Adam. Dia tidak langsung dilaknat Allah, tidak langsung diusir Allah, dan tidak langsung dimurkai Allah. Tapi Allah pertama memanggil kepadanya dan bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya a anta minal 'alin?" Kenapa engkau tidak ikut seluruh malaikat sujud kepada Adam atas perintahku dari makhluk yang aku ciptakan dari tanganku sendiri? Apakah kau merasa diri lebih baik darinya? Jawab dia adalah, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Apakah aku harus sujud kepada orang yang aku lebih baik darinya? Langsung Allah menyatakan, "Fakhruj fa innaka rajim wa 'alaika la'nati ila yaumil." Keluar kau dari lingkungan malaikat dan kau aku laknat sampai kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak alasan orang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Antaranya dengan ilmu yang dimilikinya. Dia berdiri di hadapan orang, semua hadis orang lain tidak benar, semua hadis orang lain palsu, yang benar cuma dia. Semua perbuatan orang lain bid'ah dhalalah, tidak dapat pahala, tidak benar, tidak dicontohkan oleh Nabi. Dialah orang yang paling baik dalam mencontohi Rasulullah. Dialah orang yang paling benar membawa dalil-dalil hadis dan Al-Quran. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain bila contoh manusia syaitan. Ada orang mungkin dengan pangkat dan kedudukannya, ada orang dengan harta kekayaannya, ada orang yang rumahnya lebih besar dari semua warga yang ada di daerahnya, menjadikan dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Inilah manusia syaitan. Berusahalah tidak pernah merasa diri lebih baik dari orang lain dengan alasan apapun, terutama kita yang beribadah kepada Allah, mengenal sahabat, keluarga dan tetangga yang tidak mendirikan sholat. Jangan sampai merasa kita lebih baik dari orang lain. Inilah manusia syaitan, dan sudah banyak manusia syaitan. Kata Rasulullah SAW, "Sayati alaikum zamanun," akan datang kepada kalian satu zaman yang pergi haji syaitan, yang pergi umrah syaitan, yang mendirikan sholat syaitan, dan lain sebagainya.
Sulit mencari orang yang ikhlas karena Allah dalam berbuat kebaikan. Semua orang merasa dirinya lebih baik dari orang lain atas kebaikan yang dilakukannya. Semoga Allah tidak pernah jenuh dan bosan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah tetapkan kita dalam iman kepada Allah hingga akhir umur kita. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk taat beribadah kepada Allah, dan semoga Allah memberikan kita kesempatan mendapatkan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza sallallahu alaihi wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa ikraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul jinni wal bashar sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi man tasalat 'ainun bi nadharin wa udhunun bi khabar. Ibadallah ittaqullaha fima amara wa tahu amanakum anhu wa zajar. Kaum muslimin dan jemaat rahimakumullah, ingatlah bahwasanya dunia adalah tempat yang sementara buat kita semua. Yakinlah dengan sesungguhnya bahwa akhirat adalah tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Tidak seorang pun di antara kita yang akan dizalimi Allah di atas padang mahsyar. Semua kita akan menerima balasan dari Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Dan ingatlah bahwa apapun amal bakti dan kebaikan yang kita lakukan di dunia, yang diharapkan oleh Allah keikhlasan dalam melaksanakannya. Oleh karenanya berusahalah apapun amal bakti dan kebaikan yang kita lakukan di dunia, sungguh hanya mengharapkan ridha Allah dan tidak pernah mengharapkan tempat di sisi manusia. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa qala bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima tanbihan lana wa ta'lima wa tashrifan bi qadri nabiyhi wa ta'zima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'a din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la tunsaru.